Penggunaan oli mesin pada kendaraan adalah sifatnya mutlak. Selain berguna untuk melumasi komponen mesin, oli mesin bertugas untuk mencegah terjadinya friksi pada komponen mesin dan mampu membersihkan ruang bakar. Oli mesin juga berfungsi untuk mencegah terjadinya endapan serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi ekstrim dalam ruang mesin. Dilihat dari bahan dasarnya, oli mesin yang beredar di pasaran dibedakan menjadi oli mineral yang dihasilkan dari minyak bumi dan juga oli sintetis, yaitu oli yang sepenuhnya dihasilkan oleh manusia di laboratorium atau oli buatan. Lalu bagaimana proses pembuatan oli mesin ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan oli mesin. Spoiler, beberapa bahan mungkin tidak disebutkan dalam setiap langkahnya. Hal ini berkaitan dengan sedikitnya informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dan menjadi rahasia perusahaan dalam proses pengolahannya. Sehingga pada video kali ini kita akan membahas pada garis besarnya saja sehingga kita mendapatkan gambaran dalam proses produksi pembuatan oli mesin. Baik itu oli mesin mineral atau oli mesin sintetis, keduanya memiliki kesamaan bahwa keduanya mengandung bahan aditif untuk menghasilkan viskositas tertentu, sesuai dengan spek mesin yang akan dilumasi. Kekentalan oli berkaitan langsung dengan sejauh mana oli berfungsi sebagai pelumas, sekaligus pelindung benturan antara permukaan logam. Selain itu, lapisan halus pada oli kental memberi kemampuan ekstra menyapu atau membersihkan permukaan logam yang terlumasi. Viskositas oli ini dapat kalian lihat pada kode kemasan pada produk oli mesin. Sebelum masuk ke ruang produksi pembuatan oli mesin, proses panjang pembuatan oli ini dimulai di pabrik pemurnian minyak bumi ini. Proses penyulingan minyak ini dimulai dengan memanaskan minyak mentah hingga menjadi uap. Kemudian uap akan dimasukkan ke unit distilasi. Saat berada di silo desilasi, uap mendingin dan berubah kembali menjadi cair. Akan tetapi setelah melalui proses pemanasan ini, minyak bumi akan terpisah dengan sendirinya berdasarkan berat jenisnya. Cairan dengan berat lebih ringan dan sedang akan membutuhkan lebih sedikit pemrosesan sebelum siap digunakan sebagai bahan bakar pada mobil. Sedangkan cairan yang lebih berat membutuhkan lebih banyak pemrosesan untuk dapat digunakan. Base oil atau bahan dasar oli mesin dihasilkan dari heavy oil. Heavy oil ini akan diproses kembali melalui proses cracking. Proses cracking digunakan untuk memaksimalkan kegunaan minyak berat. Minyak berat memiliki untaian molekul karbon dan hidrogen yang panjang. Dengan menggunakan katalis, molekul-molekul ini dapat dipecah menjadi rantai yang lebih kecil, mengubah minyak berat menjadi cairan yang lebih ringan dan lebih berharga. Salah satunya adalah base oil. Base oil ini selanjutnya dikirim ke pabrik pembuatan oli mesin. Di sini base oil akan dicampurkan dengan bahan aditif lainnya. Perbandingan campuran bahan aditif ini menempati 5 hingga 25% tergantung jenis oli yang ingin dihasilkan. Jenis bahan aditif ini sangat bervariasi dan berbeda-beda setiap perusahaan. Secara umum, bahan aditif ini terdiri dari polimer untuk mengatur viskositas, adiktif pembersih, bahan antioksidan untuk melindungi mesin dari oksidasi. Beberapa bahan antioksidan yang umum digunakan adalah fenolat, amina, dan sulfur fosfor antioksidan. Selain itu, ada bahan aditif lainnya seperti anti karat dan aditif penangkal busa. Setelah proses pencampuran base oil dan bahan aditif tercampur sempurna, langkah selanjutnya adalah proses pengujian. Setelah oli mesin selesai diproduksi, sampel diambil untuk pengujian kualitas. Pengujian ini melibatkan analisis viskositas, titik nyala, angka asam, kekeruhan, keasaman, dan parameter lainnya.
untuk memastikan bahwa oli memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Setelah itu, data dari laboratorium menjadi acuan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengemasan. Oli mesin yang telah lulus pengujian kualitas kemudian dikemas dalam berbagai ukuran dan jenis kemasan, seperti botol, drum, ataupun tong. Proses pengemasan ini melibatkan pengisian oli secara akurat dan penutupan yang rapat untuk mencegah kontaminasi dan kebocoran. Proses pengemasan ini dimulai ketika botol-botol kosong dibawa ke pabrik. Lengan robot akan mengangkat dan menempatkannya pada konveyor. Konveyor ini akan membawa botol-botol ini ke ruang pengisian. Sebelum memasuki ruang pengisian, botol akan melewati mesin inline labeling yang akan menempelkan label merek dagang oli mesin dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, botol-botol ini akan diisi dan ditutup oleh mesin secara otomatis. Sampai proses ini, oli mesin siap untuk di-packaging dalam kardus dan didistribusikan ke para konsumen. Terus ikuti keseharian Ellie Family